Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. MK dirampok. Ini merupakan respon atas pernyataan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Arief Hidayat, ketika konstitusi dirampok dan dimutilasi. Sedulur sikap, seudara, sebangsa dan setanah air. Ada satu kalimat yang seharusnya membuat kita semua berhenti bernafas dan berpikir secara jujur. Seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan nomor 90 2023 adalah titik awal bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan suara aktivis jalanan, bukan pula teriakan politisi oposisi. Ini adalah suara yang datang dari dalam jantung lembaga penjaga konstitusi. Dan ketika peringatan datang dari dalam benteng, yang seharusnya kita lakukan bukan menyerang orang yang sedang berbicara, melainkan memeriksa fondasi benteng itu sendiri. Sedulur sikap seudara, Mahkamah Konstitusi bukan sekedar pengadilan. Ia adalah benteng terakhir demokrasi, penafsir terakhir konstitusi, wasit tertinggi dalam konflik kekuasaan negara. Namun sejarah selalu mengajarkan satu hal penting. Benteng tidak runtuh karena serangan dari luar. Benteng runtuh ketika integritas di dalamnya mulai retak. Putusan nomor 90 bukan hanya soal syarat usia. Ia menyentuh prinsip paling mendasar dari negara hukum. Kesetaraan di hadapan hukum, imparsialitas hakim, larangan konflik kepentingan, dan yang paling krusial, kepercayaan publik. Dalam teori hukum tata negara, legitimasi putusan tidak berhenti pada bunyi amar saja. Legitimasi lahir dari proses yang bersih dan berintegritas. Ketika proses dicemari konflik kepentingan, maka sekuat apapun argumentasi hukumnya, kepercayaan publik akan runtuh pelan-pelan. Dan saat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi melemah, yang sesungguhnya runtuh bukan satu lembaga, melainkan fondasi republik itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang mengganggu nurani kita semua. Mengapa hakim-hakim lain nyaris tak bersuara? Mengapa para hakim agung seolah membisu? Mengapa profesor-profesor hukum tampak tuli dan buta? Mengapa advokat terlihat tenang? Mengapa aktivis tak lagi mengguncang ruang publik? Mengapa jaksa, polisi, bahkan tentara seperti tak mendengar apapun? Apakah mereka benar-benar tidak tahu? Atau mereka tahu tetapi memilih diam? Memilih bisu? Sedulur sikap seudara, dalam sosiologi hukum ada istilah spiral of silence. Ketika orang memilih diam karena takut dikucilkan, takut kehilangan jabatan, takut berbeda dari arus kekuasaan. Diam seringkali bukan tanda persetujuan. Diam adalah tanda takut. Pengecut. Ada pula konsep state capture. Ketika lembaga-lembaga negara tidak lagi sepenuhnya independen karena terjerat jejaring kepentingan politik dan ekonomi. Namun yang paling penting, yang paling berbahaya adalah normalisasi penyimpangan. Ketika sesuatu yang dulu kita anggap salah, perlahan-lahan kita anggap biasa. Konflik kepentingan dianggap wajar.
Etika diperlakukan sebagai formalitas, hukum dijadikan alat kekuasaan, bukan pembatasnya. Sedulur sikap, seudara, negara hukum tidak mati dalam satu malam. Ia mati perlahan melalui kompromi kecil yang dibiarkan, melalui keberanian yang ditunda, melalui intelektual yang memilih aman. Jika hari ini kita gagal menjaga independensi Mahkamah Konstitusi, besok kita tak punya lagi tempat mengadu ketika kekuasaan menjadi sewenang-wenang. Jika penjaga konstitusi kehilangan wibawa, maka konstitusi tinggal teks tanpa makna, tanpa perlindungan. Dan republik tanpa konstitusi yang dihormati adalah republik tanpa arah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, keberanian moral akademik harus kembali. Universitas tidak boleh menjadi penonton saja. Profesor hukum tidak boleh hanya menjadi komentator televisi. Harus ada kajian nasional terbuka, buku putih konstitusional, pernyataan bersama lintas kampus. Kedua, reformasi total mekanisme pengangkatan hakim konstitusi. Transparansi tanpa kompromi, uji publik yang sungguh-sungguh, aturan konflik kepentingan yang harus tegas dan mengikat. Kemudian yang ketiga, penguatan etika yudisial. Dewan etik tidak boleh menjadi simbol kosong. Seperti nenek-nenek yang tidak tahu diri. Ia harus benar-benar mempunyai keberanian. Keempat, pendidikan publik, rakyat harus paham bahwa krisis konstitusi bukan isu elit. Ini soal masa depan anak-anak kita. Sedulur sikap, seudara. Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh berbeda ideologi. Tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal. Konstitusi harus dijaga. Hukum tidak boleh ditekuk demi kekuasaan. Integritas peradilan adalah harga mati. Pernyataan mantan hakim MK itu bukan serangan terhadap negara. Itu adalah peringatan bagi kita semua. Itu adalah alarm. Dan alarm tidak boleh dimatikan hanya karena mengganggu kenyamanan kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih punya keberanian untuk memperbaikinya? Apakah kita berani menempatkan hukum di atas kepentingan rakyat semata? Apakah kita berani menjaga konstitusi, bahkan ketika itu tidak menguntungkan kekuasaan? Sejarah akan mencatat generasi ini. Apakah kita generasi yang diam saat konstitusi dipertaruhkan, diobrak-abrik, dimatikan, dimutipulasi? Atau generasi yang berdiri, berpikir jernih, bertindak konstitusional, dan menyelamatkan republik ini? Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan. Indonesia runtuh ketika para penjaga hukumnya kehilangan keberanian. Maka hari ini saya mengajak seluruh intelektual, profesional hukum, dan warga negara, kembalilah pada konstitusi. Karena ketika konstitusi kehilangan wibawa, kita semua kehilangan perlindungan.
Dan republik ini tidak boleh diserahkan pada kompromi moral. Terima kasih. Monggo, silahkan kunjungi Rakyat Gugat di YouTube, di Instagram, di TikTok. Baca isinya, pahami, dan terlibatlah. Serta sebarkan. Ini bukan waktu biasa. Ini bukan waktu yang paling menentukan dalam hidup kita. Itu fakta. Terima kasih. Berani mengatakan kebenaran, berani menyatakan kejujuran tidaklah cukup. Kita harus berani melawan segala bentuk kezoliman. Tungo dinongo, andum selamat. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.